Hai, terima kasih udah klik video ini ya. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya. Terima kasih. Oke, kembali kita reading tarot again ya. Tarot hanya mengakumulasi energi kita. Mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat buat kita. Tapi karena ini pembacaannya general dan umum, so kamu harus respon dengan bijak dan ambil hal-hal yang sesuai aja sama kamu. Ambil hal-hal yang positif, yang bermanfaat buat kamu ya. Terus kita letakkan segala hal dalam kehidupan ini, kepercayaan kita semua kepada Yang Maha Kuasa. Oke? Judul atau tema yang aku buat sekarang, orang yang berusaha mati-matian melupakan kamu, tapi tidak bisa. Ya kan? Oke, kita bakalan selidiki orangnya bagaimana dan seperti apa dia dealing sama kamu ya. Aku sudah siapkan beberapa pilihan. Kamu boleh pilih sesuai kata hatimu, intuisimu. Tapi saranku nonton aja semua isi pilihan kartu ini, semua isi pile dari awal sampai akhir, karena energimu bisa ngacak di mana-mana gitu ya, di beberapa pile, bahkan di pile yang mungkin gak kamu pilih. Oke? Pile 1 ini ya, pilihan pertama ada kartu The Fool ya. Oke. Pilihan kedua ada kartu Ten of Pentacles. Ya. Pilihan ketiga ada kartu The Sun. Oke. Sudah ada 3 kartu, 3 pilihan, 3 pile. Pilihlah sesuai kata hatimu ya. Kalau butuh waktu lebih lama memilih, boleh pause video ini. Tapi yang sudah ready, kita mulai bahas satu-satu, mulai dari pile pertama, kedua, lalu ke 3. Oke. Ya, aku simpan dulu ini ya. Oke. Langsung saja. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama yang ada kartu The Fool. Oke. Ya, aku taruh di sebelah sini. Oke. Relax saja ya. Ini fun reading, jadi jangan julid-julid. Ambil yang positif-positif aja ya. Oke, aku shuffle kartunya. Orang yang berusaha mati-matian melupakan kamu, tapi tidak bisa. Wow, jumping card. Ini ada Nine of Pentacles ya. Oke. Ada Page of Wands. The High Priestess ya. Lalu ada The Star. Ace of Wands ya. Wah, ada Five of Cups. The Lovers, oke. Ada Temperance ya. Oke. Ini energinya bisa terbolak-terbalik. Dan karena general reading belum tentu cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok ya. So bisa lihat pile pilihan nomor lain untuk mengetahui kamu energinya tertuang di mana-mana saja gitu ya. Oke. Ini yang aku lihat
ada energi dari Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Lalu itu energi yang tidak terlalu dominan ya, tapi yang dominan di sini ada banget. Energi yang kencang itu adalah energi Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, sama Sagittarius. Ya, itu dominan di sini ya. Tapi kalau aku bicara soal zodiak, itu bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Karena zodiak itu bisa cuma kayak energinya aja gitu. Oke? Aku ngelihat yang nggak bisa lupain kamu ini ya, berusaha mati-matian lupain kamu tapi nggak bisa. Ini orangnya cakep. Orangnya cakep, fisiknya bagus lah, lumayan tinggi dan postur tubuhnya cukup proporsional. Dan aku melihat dia itu orangnya sangat menjaga fisik dia ya. Bisa juga tentang menjaga penampilan, dan dia suka hal-hal yang berbau fisik. Terus karena dia orangnya cakep ya, dia kayak sok cool gitu loh. Dia kayak sok elegan juga, dan kalau sama orang dia cuek-cuek gitu, sama terkesan pasif dianya. Dia nggak terlalu mau membuat orang seneng sama dia, malah dia tuh pengen orang yang bikin dia seneng. Dia mau tuh orang yang aktif, dia yang pasif gitu. Aku juga ngeliat orang ini cukup misterius ya dalam hidupnya. Kita bisa ngeliat kalau kesehariannya itu dia seperti orang yang tidak punya beban, tidak punya masalah. Tapi aku bisa bilang orang ini orang yang cukup punya banyak problem dalam hidupnya. Tapi dia pintar nyembunyiin itu. Dia nggak mau jadi orang yang kelihatan lemah. Dia nggak mau kelihatan susah gitu. Kalau memang dia orangnya susah ya. Jadi dia selalu pengen ngecover kehidupan dia yang sulit dengan hal-hal yang berbau penampilan menarik dan menawan kayak gitu. Semua orang yang dekat sama dia itu biasanya bisa bikin dia tertarik karena orang-orang itu cantik mungkin, ganteng mungkin menurut dia. Jadi dia benar-benar kayak reaktif banget sama orang-orang yang cakep. Karena dia ini orangnya cakep, terus pengen punya pasangan yang cakep juga gitu. Kalaupun dia ini orangnya punya uangnya, dia juga pengen punya pasangan yang punya uang juga kayak dia. Dia mau pasangan dia itu selevel sama dia. Itu yang aku lihat. Tapi setelah ketemu kamu, dekat sama kamu, dia ngerasa sesuatu yang beda sama kamu. Dia kayak ngerasa dia tertarik sama kamu tuh bukan karena fisik gitu. Dia tertarik sama kamu karena dia punya passion yang kuat sama kamu. Dia kayak ngerasa hidupnya bergairah gitu sejak ketemu kamu. Bahkan dengan kehadiran kamu, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Kalau selama ini di hadapan orang, dia seperti menyembunyikan kesulitan hidupnya, masalah hidupnya. Tapi kalau sama kamu, dia bisa menjadi apa adanya. Nah, itulah kelebihan kamu yang ngebuat dia jadi tertarik sama kamu.
dia nggak ngelihat fisik kamu. So cintanya sama kamu dalam banget, kuat banget. Bahkan dia kayak berharap kamu bisa menjadi partner di kehidupan dia. Ya sebab ini kamu yang membuka hati dan pikiran dia. Kalau hidup ini nggak tentang covernya, nggak tentang penampilannya, nggak tentang bagaimana kita menutupi semua, terus hidupnya tidak apa adanya gitu. Tapi setelah sama kamu, dekat sama kamu, atau bahkan berhubungan sama kamu, dia kayak ngerasa hidup ini ternyata banyak harapan positif dengan cara yang apa adanya gitu. So kamu sama dia secara nggak langsung saling terkoneksi. Nah koneksi ini hadir karena kamu membawa perubahan baik dalam hidup dia. Kamu udah berhasil menjadi orang yang bermanfaat, terutama untuk dia. Dia juga ngerasain kalau kamu tuh bawa berkah dalam hidup dia, bawa kebaikan. Ya akhirnya kalian bangkit secara spiritual, terkoneksi secara spiritual gitu. Tapi mungkin karena hubungan ini nggak jelas, mungkin karena ada yang nggak dikasih status, ada yang belum ngomong cinta, belum menerima pernyataan cinta, bahkan ada yang mungkin punya status pun nggak diresmikan gitu hubungannya. So ya karena tidak jelas, bisa saja di antara kalian udah berpisah gitu. Itu yang aku lihat. Jadi apa ya, di sini mungkin terjadi konflik antara kamu sama dia ya. Konfliknya ini mungkin tentang aktif atau pasifnya hubungan ini. Karena meskipun kalian terkoneksi terus, terkadang ada suatu momen dimana kalian itu nggak ngerasain sesuatu yang balance. Karena ada yang terus-menerus memberi, yang lain cuma menerima. Nah, kalau kamu di posisi yang memberi, kamu sedih. Kamu ngerasa nggak kuat gitu. Sedangkan dia menerima terus dari kamu. Bahkan dia nggak kasih kejelasan ke kamu, dia nggak ngasih kepastian sama kamu. Kayak gini loh ya, memang kamu bisa bikin dia berubah, kamu bisa membuat dia hidup apa adanya, tapi itu ketika berdua sama kamu passionnya kuat banget tentang hal seperti itu. Nah kalau dia udah gabung sama teman-temannya, sama orang lain, kepengaruh lagi dianya. Akhirnya apa, di luar sana dia sok kecakepan lagi, sok cool lagi dan dia kayak ngasih harapan ke orang lain. Otomatis ya dia nggak ngasih kejelasan sama kamu. Karena apa? Dia juga ngasih harapan sama orang lain. Akhirnya ya mungkin separation gitu, pisah kan. Tapi ya itu sama-sama saling belum melupakan ya, masih saling ngerasa kalau punya ikatan batin yang kuat satu sama lain. Sebenarnya dia ini juga sedih, nggak bareng sama kamu lagi, nggak bersama kamu lagi. Bahkan dia ada rasa bersalah sama kamu. Dia kayak ngerasa dia nggak berhasil mempertahankan kamu, kayak gitu yang aku lihat. Tapi orang ini karena hidupnya sejak dulu selalu ngelihat bagian luar, cover, penampilan ya, dia jadinya nggak mau terlalu mendalami perasaan ini dan nggak mau terlalu mendalami koneksi ini. So ketika kalian berpisah, dia kayak ya sudah gitu, ke teman-teman yang lain aja.
paling dapat yang baru. Nah dia kayak gitu, dia kayak ngerasa koneksi ini sepele, tapi koneksi ini meskipun sepele kan sebenarnya menyakitkan loh. Karena apa? Semakin dihindari juga koneksinya makin kuat. Jadi dalam koneksi spiritual itu kita nggak boleh loh menganggap sepele, nggak boleh menganggap main-main dalam koneksi itu. Kita harus tahu bagaimana cara menanggapi koneksi itu. Nah, karena dia menyepelekan koneksi ini, so pikiran dan hatinya balik lagi sama kamu. Meskipun di luar sana banyak yang cantik, ganteng, ya tetap aja nggak bisa dia lupain kamu. Dia tuh kayak berusaha mati-matian banget ngelupain kamu dengan jalan sama yang lain, gandengan sama yang lain, terus hura-hura sama yang lain, tapi sama sekali nggak bisa dia lupain kamu. Bahkan dia tuh ngerasa kayak apa ya, ini kok parah banget sih gitu ya, kayak perasaan udah nggak pernah ketemu lagi sama kamu, nggak pernah komunikasi lagi sama kamu, tapi kok selalu aja ya ingatan itu balik lagi sama kamu. Nah dia ngerasain gitu loh, dia ngerasain hal itu. Terus yang aku lihat ya, memang ada beberapa saat dia itu bisa nggak kepikiran sama kamu. Contohnya ketika dia bekerja atau dia lagi studi gitu ya. Karena aku ngeliat dia ini selain cakep, dia juga punya sesuatu yang dibanggakan, atau dia ini orangnya punya karir, bisa juga punya prestasi dalam studinya, kayak gitu kan. Nah kalau orang-orang seperti itu biasanya ketika dia putus cinta, terus dia fokus sama kegiatan sehari-harinya, biasanya dia kadang mau terasa lupa sama cintanya itu ke kamu. Tapi ada di saat dia tuh kayak bergejolak sendiri gitu mengingat kamu. Misalnya gini, pada saat dia kerja atau pada saat dia sekolah gitu ya, dia bisa bicara tuh sama teman-temannya, dia kayak ya ngomong basa-basi sama temannya. Mungkin temannya ini cerita tentang hal-hal yang menjadi problem dalam hidupnya, dia cerita ke si temannya ini cerita ke dia gitu. Nah ketika dia ngelihat temannya itu menceritakan masalah hidupnya, nah entah kenapa dia ini langsung ingat sama kamu. Dia kayak langsung kayak bicarain kamu kalau kamu tuh punya kelebihan. Contohnya gini, kalau temennya baru disakiti sama seseorang gitu, nah dia ngerespon dengan bicara mengenai kelebihan kamu. Dia bicara kayak gini, dulu si ini tuh nggak kayak gitu loh, dia malah kayak baik, dia tuh malah ngalah, dia tuh malah bisa bijak kayak gitu, nggak kayak pasangan kamu yang itu. Nah dia langsung kayak bahas kelebihan kamu gitu, secara nggak sadar dia keluarin kata-kata itu. Dia sering banget muji-muji kamu sama temannya, dia muji-muji kelebihan kamu di hadapan temannya gitu. Kadang kalau temannya curhat sama dia juga, dia kayak ngait-ngaitkan kamu. Misalnya kayak ini gue pernah lo kenal sama orang yang kayak gini, dia orangnya baik banget, dulu gue pernah gini-gini, dia malah kayak maafin gue, dia malah kayak ngajarin hal-hal baik. Nah dia sering banget tuh nggak sadar bicara tentang kamu ke teman-temannya. Terus dia tiba-tiba dia ngeh gitu, ih ngapain sih gue muji nih orang gitu. Dia kayak rasa ngapain dia muji kamu padahal kalian udah pisah gitu. Dia kaget dan aneh gitu loh, ngapain coba dia bicarain kelebihan kamu padahal kalian udah nggak bersama lagi. Nah makin geram dia makin kayak ngerasa
ih kok kamu datang lagi ya ke ingatan aku. Nah dia kayak gitu. Itulah bawaan koneksi ya. Jadi menghindar pun tiba-tiba bisa balik lagi ingatannya, secara nggak sadar, secara nggak sengaja gitu. Aku juga ngelihat ya, kadang dia tuh suka kesel banget gitu, kayak kenapa ya nggak bisa ngelupain kamu gitu. Dia mencoba merenungkan dan mendalami apa sebenarnya yang terjadi sama dia sama kamu. Dia coba merenungi itu sebenarnya. Karena setiap kali dia mau move on, dia ngerasa nggak bisa. Dia ngerasa kayak, kok kamu balik lagi ke ingatannya, dan ingatannya itu malah makin kuat sama kamu. Sampai detail-detail kelebihan kamu aja dia tahu gitu. Malah makin inget. Jadi ya dia kesel sendiri, dia tersisa sendiri dan ngerasa ini semua aneh, ini semua nggak wajar. Dia ngerasa nggak berhasil move on, dia ngerasa udah mati-matian ngelupain kamu dengan mengalihkan diri sama teman-teman, sama kerjaan atau studinya, tapi nggak bisa. Dan akhirnya dia ngerasa ini apaan sih semua ini tuh nggak wajar menurut dia gitu. Kadang dia jadi kayak mau tuh kepoin kamu. Kadang dia mau tuh kadang stalkingin kamu di media sosial ya. Dia tuh stalkingin kamu di media sosial, terus dia ngeliat kabar-kabar kamu sekarang gimana. Nah dia kayaknya lebih sering ngeliat foto kamu sih menurut aku, karena dia tuh memfokuskan diri sama diri kamu yang kelihatan biasa saja, tapi kok perasaannya kuat banget gitu ke kamu. Dia ngerasa banyak orang di luar sana yang lebih cakep dari kamu, lebih menarik, tapi kok kamu yang selalu megang hatinya banget, dan dia nggak bisa lepas gitu. Jadi kalau dia kepoin kamu nih ya, ntar kalau dia kepoin foto kamu, pakai foto apa ya? Kalau pakai foto aku jelek banget, udah nggak apa-apa lah. Jadi kalau kamu kayak dia kepoin kamu di media sosial ya, dia tuh ngeliat foto kamu, dia ngerasa kayak perasaan di kamu tuh nggak ada menarik-menariknya banget. Dia ngerasa gitu loh. Dia ngerasa kayak kamu nih cakep juga enggak, cantik juga enggak gitu, atau ganteng juga enggak. Ini wajah kamu aja keriput. Wajah kamu banyak jerawat, komedo. Nah dia ngerasa gitu kan, tapi dia geram sendiri gitu loh, kayak kamu fisiknya yang gak terlalu menarik, tapi kamu kayak udah ngambil hatinya banget. Jadi dia kayak gemes gitu, kayak geram banget gitu. Jadi ya gemes sendiri, geram sendiri, dan ngerasa kayak seperti orang yang bodoh karena udah jatuh cinta sama orang yang dia tidak duga-duga, kayak gitu. Itulah yang terjadi sama dia. Terus ya udah berusaha mati-matian gitu, tetap aja dia nggak bisa lupa sama kamu gitu loh. Oke. Ini aku ambil dulu ya. Mana lagi ya? Ini aja lah. Oke. Kita lihat, mana tahu ada tambahan petunjuknya ya. Oke, ini dulu ya. Nah, kan ini ada kata true desire. True desire itu artinya keinginan terdalam. Jadi kamu tuh true desire-nya banget. Kamu tuh keinginan terdalamnya dia. Meskipun dia ngerasa kamu nggak ada menarik-menariknya dari fisik menurut dia, tapi tetap aja
yang dia inginkan banget itu kamu. Wah, ini ada kata blok. Mungkin di antara kalian ada yang ngeblok atau diblokir ya. Jadi tidak ada komunikasi, sudah jarang bicara, bahkan sudah jarang bertemu, atau nggak pernah ketemu lagi ya. Mungkin ada juga di antara kalian yang ngerasa kontak dia hilang gitu, dia tutup akun atau hapus akun mungkin ya, tapi tetap aja dia nggak bisa lupain kamu meskipun udah ada batasan, tidak ada komunikasi lagi, tidak ketemu lagi ya, selalu back to you gitu, kembali ke kamu. Oke, ada yang punya huruf J nggak di nama? Jadi mungkin di antara kalian ada yang berinisial huruf J, atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf J ya. Bisa nama orang, nama tempat, atau nama makanan, atau nama apa saja yang ada huruf J berkaitan sama kamu dan dia. Wah, ini ada huruf R. Mungkin di antara kalian ada yang berinisial huruf R, atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf R ya. Bisa nama orang, nama tempat, nama makanan, nama barang, apapun yang ada huruf R-nya dan berkaitan sama kalian ya. Oke, R. Siapa tuh R? R itu siapa ya? Roy, bisa. Rina mungkin. Siapa saja ya? Bisa ya. Romi bisa. Rian bisa. Terus R itu Ria, siapa aja lah ya. Oke. Ini ada 31, mungkin ada yang lahir tanggal 31, atau ada momen di tanggal 31. Bisa juga ada momen di umur 31. Mungkin kalian cintanya umur 31, atau pisah umur 31, bisa juga kalian nanti kemungkinan dipertemukan lagi umur 31 ya. Oke. Lalu wah. Ini ada angka 3 ya. Di antara kalian mungkin ada yang lahir tanggal 3 atau kelipatannya. Bisa juga ada yang lahir di bulan 3 atau kelipatannya. Bulan Maret mungkin ya. Bisa juga ada momen di tanggal 3 dan kelipatannya, atau ada momen di bulan 3 atau bulan Maret. 3 itu bisa juga tentang di antara kalian ada yang anak ketiga, ya kan? Bisa juga ada di sini cinta segitiga, ya. Mungkin ada yang punya orang lain, ya, atau apapun lah ya, berkaitan dengan angka 3. Oke, ini saja file 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang ke file 2, pilihan 2. Ini yang ada kartu Ten of Pentacles ya. Oke. Ya. Aku shuffle kartunya dulu ya. Ini biar rapi. Aku orangnya rapian banget ya. Oke, relax aja. Aku shuffle kartunya. Jadi ini fun reading ya. Jangan julid-julid. Oke. Buat seru-seruan aja. Kalau bermanfaat, ambil hal-hal positifnya ya. Kita lihat. Orang yang berusaha mati-matian lupain kamu, tapi tidak bisa. Oke, jumping card. Ada Page of Cups. Wow. Wadidaw. Oke. Lalu ada Seven of Pentacles. Two of Cups. Okay, next the Tower. Wah. Lalu Nine of Wands, Three of Wands. Okay,
Three of Pentacles. Wheel of Fortune. Ya. Berat nih energinya. Ini energinya bisa terbolak dan terbalik, ya, bisa vice versa. Dan karena pembacaannya general, berarti belum tentu cocok sama kamu, oke? So, ini bisa saja cuma beberapa yang cocok sama kamu. Dan kamu bisa lihat file pilihan yang lain, nomor lain, karena energimu bisa ada di beberapa file, ya. Energi itu bisa random loh, bisa ngacak, ya. Di sini ada energi Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Lalu fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, itu dia. Tapi kalau aku ngomong zodiak, itu bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu, ya. Bisa saja itu cuma zodiak yang menunjukkan energinya doang, oke? Aku ngerasa kamu dealing sama seseorang yang sudah berpisah sama kamu. Kalian sudah dipisahkan oleh semesta. Wah, kalian sudah dipisahkan oleh takdir. Tapi nggak tahu ya takdir itu kedepannya gimana. Kan kita cuma bisa tahu apa yang sudah terjadi. Kedepannya kita nggak tahu takdir itu bisa menyatukan kalian lagi atau enggak, ya. Itu semua urusan semesta dan urusan yang maha kuasa. Jadi di antara kalian yang aku lihat sudah punya pasangan, bahkan udah ada yang nikah, atau bahkan dua-duanya sudah punya pasangan sekarang, tapi dia belum move on dari kamu. Dia udah berusaha mati-matian ngelupain kamu, tapi nggak bisa. Malah dia itu ngerasa gini ya, kamu tuh seperti soulmate buat dia. Itu yang dia rasain. Sejak kalian berpisah, dia ngerasain itu. Kalau dulu-dulunya waktu barengan sama kamu yang ngerasa dia itu soulmate kamu. Tapi setelah berpisah malah dia yang bucin sama kamu. Ini bucin parah nih, kayak aduh, dia kangen banget loh sama kamu dan menggebu-gebu gitu, kayak pengen nempel lagi sama kamu gitu. Ini orang bisa aja satu lingkungan sama kamu dulu, bisa di lingkungan tempat tinggal kamu, atau ini lingkungan kerja ketemunya, bisa juga ini lingkungan belajar waktu kenalan gitu ya, atau ketemunya di lingkungan lah. Ini tipikal orang yang apa ya, defensif sih menurut aku. Dia suka banget ngerasa dirinya paling benar. Dia nggak suka dikoreksi sama kamu, tapi dia suka ngoreksi kamu. Kalau kamu ada salah yang kecil aja, dia langsung besar-besarin tuh kesalahan kamu. Tapi coba kalau kamu yang kalau misalnya dia yang salah, dia tuh mau kamu memperkecil kesalahan dia. Bahkan dia tuh mau kamu lupain lah apa yang pernah dia lakuin sama kamu. Dia mau tuh kamu gak usah ingat-ingat kesalahan dia gitu. Jadi semenjak udah gak bersama, dia sebenarnya banyak mengevaluasi, banyak merenung kalau dalam hubungan itu dia juga banyak kesalahan, makanya kalian berpisah. So, di antara kalian udah punya pasangan baru. Bisa salah satu, bisa dua-duanya punya pasangan baru ya. Aku ngerasa sih ya di sini. Ini orang yang dulu selalu meremehkan cinta kamu ke dia.
Dia ngerasa apapun yang dia perbuat pasti kamu terima-terima aja gitu. Itu yang dia rasain. Jadi waktu kalian berpisah, dia tuh kaget. Dia kaget kayak shock gitu, dan dia ngerasa, kok kamu sanggup sih berpisah sama aku? Dan dia juga kayak apa ya, dia ngeliat kamu tuh dari jauh, entah itu dari teman kamu atau dari media sosial atau dari mana. Dia tahu info dari tentang kamu tuh bahagia sekarang, kamu orangnya makin makmur, kamu orangnya sekarang makin bahagia, dan kamu dikelilingi oleh orang-orang yang cinta sama kamu, yang peduli sama kamu. Sedangkan dia lonely. Dia kesepian. Dia kayak ngerasa, kok malah aku ya yang gak bahagia, kok malah kamu yang bahagia gitu. Ya adalah perasaan kayak gak terima gitu. Setelah berpisah kok dia yang susah move on, sedangkan kamu udah kayak mulai healing, kamu udah mulai sembuh gitu dari luka lama ini. Mungkin karena dia ini punya rasa gengsi dan ego yang tinggi ya. Karena kalau orang yang udah gengsinya tinggi, egonya tinggi, itu jarang banget mau ngaku kalau dia salah. Jadi apa-apa tuh dia serba menyalahkan orang lain. Jadi ya ketika dia melihat kamu bahagia, dia gak terima. Dia seolah-olah kayak ngerasa, kok kamu gak ada rasa bersalahnya gitu sama aku. Nah, dia ngerasa kamu yang salah. Kamu tuh maunya ada rasa ini dong, ngajak dia baikan gitu. Tapi kan ya kamu juga udah gak mau lagi kayaknya sama dia gitu. So di sini kalian beberapa sudah punya pasangan baru. Mungkin kamu sudah temukan orang yang lebih baik dari dia. Begitu kan? Karena semua kesalahan di masa lalu itu membuat kamu belajar kalau kamu tuh pantas mendapatkan orang yang lebih baik daripada orang yang seperti ini. Gitu. Jadi apa ya? Aku tuh ngerasa orang ini suka melakukan hal-hal yang bersifat apa ya? Bersifat kasar gitu mungkin sama kamu, baik itu dari kata-kata ataupun dari tindakan, ya. So, dia ini sebenarnya cukup toksik sih menurut aku. Sangat beracun banget dan gak baik buat kamu. Gak baik banget buat kamu. Dia ini gampang juga dipengaruhi orang lain, gak punya pendirian juga, terus gak pernah mau mengakui kesalahan. Bahkan dia ini suka apa ya, dia mau mengendalikan kamu terus supaya kamu tuh gak deket sama yang lain, tapi dia boleh deket sama yang lain. Coba. Aneh ya, egois banget. Kalau memang mau komitmen dalam sebuah hubungan itu ya sama-sama dong, jaga kesetiaan, harusnya begitu kan. Tapi dia itu kayak aneh, dia tuh mau kamu tuh dikandangin aja, kamu gak usah macem-macem sama yang lain, kamu gak usah deket-deket sama yang lain. Sedangkan dia bebas. Dia mau tuh kayak kamu gak boleh ngatur-ngatur aku. Nah itu yang dalam pikiran dia waktu kalian barengan kan. Jadi kalau kamu tuh gak dibolehin deket sama orang lain, tapi dia boleh deket sama yang lain. Ya dia semena-mena gitulah pokoknya. Jadi sampai kapanpun dia ini gak pernah mau mengakui kesalahannya, gak bakalan. Karena orang seperti ini memang udah ribet parah nih. Mungkin dia dapat azab dulu kali ya, baru dia taubat gitu dan mau mengakui kalau dia salah. So ketika kalian sudah tidak barengan, dia ngerasa kayak ya sudah, kalau kamu bahagia aku juga bisa bahagia. Nah dia kayak gitu.
Kalau kamu bikin-bikin foto yang diupload atau video yang diupload atau status story yang diupload itu isinya bahagia-bahagia ya, dia bales kamu. Dia bales tuh dengan postingan-postingan yang bahagia. Walaupun hatinya hancur. Hatinya sakit kehilangan kamu. Tapi kan dia tetap aja kayak memenangkan gengsinya itu supaya bisa mengimbangi kamu. Jadi kalau dia ngeliat kamu sudah punya yang lain, dia gandeng tuh yang lain. Nah, kalau lo punya yang baru, gue juga bisa. Jadi ya begitu-begitu aja dianya. Nggak mau mengakui kalau dia itu salah. Dia juga nggak mau mengakui kalau cintanya dalam banget sama kamu. Dalam banget. Ya akhirnya ya begitu-begitulah dia. Wow, berat banget nih orangnya. Jadi aku ngerasa ya, sama siapapun dia sekarang, dia sama sekali nggak bisa lupain kamu. Bahkan meskipun dia sudah punya pasangan resmi sekalipun, aku bisa bilang dia ini nggak bisa ngilangin kamu dari pikirannya, dari hatinya. Nggak bisa. Karena aku ngeliat cara move on dia ini aneh. Move onnya ini anehnya karena seperti yang aku bilang tadi, dia selalu pengen mengimbangi kamu. Kalau kamu bahagia, dia juga mau nunjukin bahagia. Kalau kamu udah sama yang lain, dia juga nunjukin dia punya yang lain gitu. Dan begitu-begitu saja seolah-olah itulah cara dia untuk move on. Itulah cara dia untuk melupakan kamu. Tapi apa? Nggak berhasil. Malah dia kayak apa ya, menjadi seseorang yang tidak menunjukkan dirinya, apa yang terjadi pada dirinya. So di hadapan orang dia selalu ngerasa baik-baik saja. Padahal ketika dia sendiri, ketika dia sedang kesepian, dia ini bisa kayak seperti orang yang depresi dan stres karena sama sekali nggak bisa ngelupain kamu gitu. Jadi apa ya, memang sifat keras itu udah mendarah daging banget dalam diri dia, mendarah daging banget. Kalau keras itu udah mendarah daging kan sebenarnya agak sulit ya, susah banget makannya, bahkan susah banget untuk mengakui kesalahan. Dia ini bakalan susah banget untuk introspeksi diri, susah banget. Dia hanya bisa menyalahkan orang lain, dia hanya bisa menyalahkan kamu, selalu nyalahin kamu. Dia bilang kamu yang jahat. Dia kalau ngomong sama orang lain, dia ceritain kamu yang negatif-negatif. Gitu. Bahkan dia tuh ngomong sama orang. Lihat nih, nih orang udah sakitin gue. Dia udah jahat sama gue. Lihat aja. Dia nanti bakalan ngerasain karmanya. Lihat deh. Nah, ternyata apa? Kamu gak dapat karma apa-apa sebenarnya. Dianya aja yang kayak apa ya? Dianya aja yang kayak orang yang nyumpahin kamu karena rasa bencinya sama kamu. Dia tuh sebenarnya nggak terima sampai sekarang kalau kamu bisa bahagia tanpa dia. Dia nggak terima kamu move on. Dia tuh mau kamu tuh balik dong, kamu perjuangin dong hubungan ini. Dia mau gitu, tapi kan aneh aja sih ya kalau orang salah, orang yang punya kesalahan terus minta diperjuangin coba. Jadi ya begitulah. So kalau sama orang-orang dia bilang yang aneh-aneh kayak gitu, dia ngatain tuh kamu bakalan dapat karma lah, kamu dapat inilah, kamu bakalan celaka lah. Dia bilang gitu ke temennya, ke orang yang terdekat yang dia cerita, tempat dia cerita. Tapi ya karma itu kan udah diatur sama yang Maha Kuasa. So kalau kamu nggak dapat karma apa-apa, kamu nggak dapat karma buruk, berarti omongan dia
nggak ada gunanya. Dianya aja yang ngerasa berkuasa kalau omongan dia itu bisa benar, padahal enggak kan. Omongan itu dari manusia itu ada izin dan kehendak dari Tuhan, apakah bisa terjadi atau enggak. Jadi jangan selalu merasa kalau kita bilang ini nanti dapat karma bla bla bla. Nah, itu nggak usah kita persoalkan sebenarnya. Karena apa? Siapapun yang pernah menyakiti kita, cukuplah hanya Tuhan yang menghakimi dia. Jadi kita nggak usah terlalu yang gimana-gimana. Kita doakan saja yang baik-baik. Harusnya begitu kan. Tapi orang ini parah banget. Dia tuh kadang sampai apa ya? Mungkin beberapa dari kalian dealing dengan orang yang suka banget nyumpahin orang. Nah, dia kayak gitu. Ketika kamu udah lepas dari dia, terus kamu bahagia dengan kehidupan kamu, dia kan gak terima tuh. So, dia ketika tersiksa sendiri gak bisa melupakan kamu, ketika dia sudah berusaha mati-matian lupain kamu tapi gak bisa, dia tuh malah kayak nyumpahin kamu. Dia sumpahin kamu yang aneh-aneh. Memang nih, parah banget. Tapi kamu gak perlu takut ya. Kenapa? Siapapun yang sumpahin kita, itu tidak semua bisa didukung oleh semesta. Itu tidak semua bisa didukung oleh Yang Maha Kuasa. Karena apa? Tuhan dan semesta aja yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Hanya Yang Maha Kuasa yang tahu. Jadi kita gak perlu takut siapa saja yang nyumpahin kita. Nah, kalaupun dia berkata seperti itu, sumpahin kamu yang aneh-aneh, kamu gak perlu khawatir ya. Sebab ya, memang sumpah itu ya, orang yang menyumpahi kita itu memang kelihatan kayak kejam banget, kayak keji banget lah gitu ya. Tapi kan kamu harus lebih percaya sama Tuhan daripada sumpahnya dia, ya kan? Jadi serahkan apapun itu sama Yang Maha Kuasa, supaya Yang Maha Kuasa itu selalu melindungi kamu dari omongan-omongan tidak baik yang berasal dari orang lain, termasuk dari dia. Gitu ya. Berat banget ya. 1, 2. 1, 2. Oke. Ini ada kata solid ya. Solid itu bisa berarti sebuah kerjasama yang baik. Aku ngerasa hubungan kalian ini nggak ada kerjasama yang baik. Karena apa? Salah satu terasa seperti orang yang dominan. Jadi mungkin kamu sering banget diintimidasi oleh dia. Jadi hubungan ini nggak ada solidnya sama sekali. Nggak ada rasa untuk saling membahagiakan satu sama lain. Dan solid ini bisa juga tentang sebuah kepadatan atau sesuatu yang padat, keras. Nah, kamu dealing sama orang yang keras. Kerasnya parah banget ya. Lalu, nah, ini ada lingkaran ya. Mungkin kamu sama dia pernah berada dalam circle atau lingkaran yang sama ketika kalian bersama dulu atau ketika kalian barengan dulu. Tapi kamu bisa keluar dari lingkaran ini. Kamu bisa keluar dari lingkaran dia sehingga kamu mampu memperjuangkan apa yang bikin kamu bahagia. Kamu nggak ada lagi dalam lingkaran kekejaman dia gitu. Oke. Ini ada huruf B. Mungkin ada yang dealing sama orang berinisial huruf B, atau dalam deretan nama panjangnya ada komposisi huruf B. Bisa nama orang, nama tempat, atau nama makanan, nama barang apa saja yang ada huruf B terus berkaitan sama kalian ya. Oke. Ya. And then I. Oke. Mungkin di antara kalian ada yang berinisial huruf I, atau dalam deretan nama panjangnya ada komposisi huruf I. Bisa nama orang,
bisa nama tempat, nama makanan, nama barang yang ada huruf I berkaitan sama kalian. Lalu, oke. Ini ada tanggal 14 ya. Mungkin ada yang lahir tanggal 14 atau kelipatannya. Bisa juga ada momen di umur 14 atau kelipatan 14. Dan tanggal 14 itu sering dikaitkan dengan hari Valentine ya. 14 Februari, mungkin kalian udah pernah Valentine bareng. Mungkin ada sesuatu di tanggal 14 atau di umur 14 atau kelipatannya yang berkaitan sama kamu dan dia. Wah. Ini ada angka 22, mungkin ada yang lahir tanggal 22 atau ada yang punya momen di umur 22 ya. Mungkin kalian jatuh cinta umur 22 atau pisah umur 22 atau bersatu lagi umur 22 ya. Tapi kayaknya bersatu lagi kemungkinannya kecil ya. Karena udah begitu toksik banget hubungan ini. Terus dua-dua ini angka kembar. Bisa saja dulu kalian punya koneksi kembar, jiwa yang kembar. Tapi karena koneksi ini seperti banyak toksisitasnya, banyak racunnya. Terus salah satu begitu kejam menyakiti salah satu yang lain ya. Jadi kalau ini memang dulu jiwa kembar kamu, kalian pernah dilingkarin oleh circle yang sama. Nah, kamu ternyata bisa keluar dari lingkaran itu. Karena koneksi kamu sama dia ini, kalau misalnya di awalnya twin flame, kembar, jiwa kembar, itu bisa aja koneksi ini jadi berujung siklus karma atau hubungan karma. Nah, karena kamu ngerasa hubungan ini udah nggak terlalu sehat, nggak sehat banget, otomatis kamu keluar dari lingkaran karma ini. Kamu berhasil healing, kamu berhasil mulai sembuh gitu. Oke? Ini saja file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, kita lanjut ke file 3, pilihan 3 yang ada kartu The Sun ya. Sun. Oke. Ya, oke lah. Aku shuffle kartunya dulu. Relax saja ya. Ini fun reading. Jadi seru-seruan aja ya. Jangan julid-julid. Terus ambil yang positif aja buat kamu. Oke? Aku shuffle kartunya dulu. Orang yang berusaha mati-matian lupakan kamu, tapi nggak bisa. Wow, ini aja jumping card. 5 of Swords. Oke. Oke. Ini ada Knight of Swords. Swords again ya. Swords again. Ini Eight of Swords. Oke. Ini energinya kuat banget. The Devil. Oke lah. Lalu ada Ace of Swords. Wow. Eight of Pentacles. Lalu ada Eight of Wands dan Five of Wands. Wah. Oke. Ini energinya bisa terbalik, bisa vice versa. Dan karena pembacaannya general, umum, so tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa saja yang berhubungan sama kamu. Jadi nonton juga file pilihan nomor lain, mana tahu energimu ngacak random gitu ya, di mana-mana. Baiklah guys. Di sini ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius.
Tapi energi yang dominan di sini Leo, Capricorn. Ya, itu dominan banget di sini, kenceng ya. Mungkin itu hanya energi saja, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Oke. Baiklah, kita lihat yang mati-matian lupain kamu, tapi tidak bisa. Wah, ini orangnya suka sibuk sama dirinya sendiri ya. Dia nggak terlalu aware tentang love. Dia nggak mau terlihat seperti orang yang bucin. Dia tidak tertarik banget tentang cinta gitu. Dia mungkin orangnya lebih kayak fokus ke tujuan hidupnya, goalsnya, masa depannya, kerjaannya, karirnya, atau studinya. Itu aja yang menjadi ambisinya. Wah, ini orangnya ambis nih. Tapi kalau sama kamu, dia ngerasain sesuatu yang beda. Dia kayak ngerasa kamu tuh adalah matahari yang menyinari dia di banyak sisi gelap dalam hidupnya. Karena dia ini benar-benar kayak, mungkin dia workaholic, dia orangnya kerja, belajar. Kalau enggak ya sibuk aja gitu sama urusannya sendiri. Dia ini orangnya cukup egois, tidak terlalu ada care-nya dengan orang lain. Tapi kalau sama kamu, dia ngerasain ternyata cinta itu asik ya, gitu. Dia ngerasa ternyata cinta itu seru juga, ternyata cinta itu bikin bahagia. Nah, dia ngerasain itu sama kamu. Jadi dia benar-benar tertarik banget sama kamu. Aku ngeliat di sini mungkin karena kamu orangnya bisa menyentuh hatinya dengan kata-kata kamu. Aku nggak tahu ya apa yang pernah kamu bilang ke dia, tapi aku ngerasa ada kata-kata yang kamu ucapkan ke dia, terus hati dia kayak tersentuh gitu. Hati dia kayak berdetak, tidak beraturan, dan dia ngerasa ngelihat kamu bicara, dia ambiar gitu. Dia ngerasa kayak, gila nih, gue jatuh cinta sama lo gitu loh. Jadi ya bener-bener dia kayak hal yang gak pernah disangka-sangka tentang cinta itu ternyata indah. Dia dapatkan itu sama kamu. Akhirnya apa? Dia ketergantungan sama kamu, dia nyaman sama kamu, dan dia tuh kecanduan sama kamu. Jadi kamu tuh seperti nasi putih yang harus dia konsumsi tiap hari, 3 kali sehari lagi ya. Jadi dia candu banget sama kamu. Kamu udah bisa bikin dia terbius oleh kata-kata dan perbuatan kamu mungkin sama dia ya. Tapi kan namanya relationship itu kan gak mulus-mulus terus, gak selalu bahagia-bahagia terus, ada aja kadang tantangannya ya kan. Aku ngerasa dia ini orangnya punya addiction terhadap sesuatu. Mungkin dia ini pernah minum alkohol, atau dia ini punya teman-teman yang pergaulannya bebas, atau bisa saja orang ini di lingkungannya banyak orang-orang toksik yang mempengaruhi cara berpikirnya. Makanya aku bisa bilang dia ini orangnya tidak terlalu independen sih, belum punya pendirian. Nah, itu paling tepatnya. Akhirnya kamu sama dia sering banget tuh bertentangan. Mungkin saat kalian berdebat, kamu ngerasa dia pengen menang sendiri, karena memang dia basicnya seperti itu. Kayak yang gue bilang di awal, ini orang suka banget sibuk sama dunianya sendiri, dia sibuk sama dirinya sendiri. Segala sesuatu yang tidak membawa benefit, tidak membawa profit bagi hidup dia nggak terlalu peduli gitu loh. Jadi kalau dia ngerasa udah mulai nggak nyaman sama kamu, ya dia
nggak mau lagi memprioritaskan kamu. Dia lebih kayak ngejar ambisinya aja, kerja, belajar, ya atau apapun kegiatan dia fokusnya ke situ. Gitu yang aku lihat. Jadi apa ya? Mungkin kamu tuh termasuk orang yang cukup komunikatif sama dia. Kamu tuh kalau ngomong sama dia tuh, kamu bisa nyentuh hati dia. Karena kamu tuh ngomongnya positif mungkin, atau kamu tuh ngomongnya lembut mungkin. Sedangkan dia sebaliknya gitu loh. Jadi kalau kalian berdebat, omongan dia tajam banget sama kamu. Kamu kayak ngerasa tertusuk banyak pisau di dalam hati kamu. Lebay banget ya. Kamu ngerasa kayak hancur banget gitu dengan kata-kata dia. Karena apa ya? Seseorang yang kita lihat, seseorang yang kita rasa cinta sama kita, terus dia tiba-tiba ngomongnya kejam, itu kan kayak menyayat hati gitu loh. Nah, itu mungkin yang kamu rasakan. Terus dia nggak ada ngerasa bersalah. Dia malah kayak pergi, terus nongkrong gitu sama teman-temannya, atau paling tidak ya dia sibuk aja gitu sama kegiatannya. Dia sibuk aja kerja untuk mengalihkan pikirannya sama kamu. Ya begitulah. Jadi aku ngelihat di sini karena sudah berpikir atau mempunyai pola pikir yang bertentangan, so ini tuh nggak bertahan lama hubungannya kan. Mau bentuk status hubungan kalian apa ya, aku ngerasa sih tetap aja udah pisah sih beberapa dari kalian. Dan kamu tuh kadang ngerasa dia seperti anak kecil, dia seperti kayak anak-anak yang pengennya dimengerti terus, sedangkan dia nggak ngertiin kamu kan. Memang seperti itu sih orang yang punya addiction terhadap sesuatu, apalagi kalau dia kecanduan sama alkohol, atau dia punya addiction seks, atau dia punya addiction sama lingkungan yang toksik, ya akhirnya seperti itu pemikirannya. Seperti anak kecil lah yang nggak punya jati diri. Nah kayak gitulah dia yang aku lihat. Jadi kalau berhubungan sama dia ini, manisnya di awal aja, makin kelamaan ya hanya ngerasain penderitaan. Karena kamu terus yang ngalah, kamu terus yang mengerti jadinya. Gitu sih yang aku lihat. Jadi kalau kalian udah berpisah nih ya, kamu udah punya kehidupan baru. Kamu kayak udah buat keputusan, kamu harus bisa berjuang di kehidupan kamu selanjutnya, ya kan? Dia pun sebenarnya berusaha seperti itu. Dia bener-bener kayak punya tekad yang kuat untuk move on dari kamu. Apalagi kalau orang ini punya ambisi terhadap sesuatu, tujuan hidup. Misalnya dia ambisi nih, punya duit banyak, dia ambisi punya prestasi atau gimana. Aku ngerasa orang-orang seperti itu sebenarnya gampang move on-nya. Sebenarnya karena apa? Mereka tuh punya sesuatu yang difokuskan untuk memuaskan ambisi mereka. Gitu. Tapi orang ini meskipun seperti itu karakternya, dia tetap aja nggak bisa melupakan kamu. Mati-matian pun dia ngalihkan kamu dari pikirannya dengan bekerja atau belajar studi ya tetap aja kamu tuh kayak udah ngikat hidupnya banget, sama sekali dia belum move on gitu. Aku malah ngerasa gini ya, dia ini cukup sering aku ngeliat ya,
cukup sering kadang dia ini kebawa mimpi tentang kamu. Jadi dia ini sering mimpi dia pengen balikan sama kamu. Itu isi mimpi dia kebanyakan ya. Nah, waktu dia bangun, terus dia ngerasa dia mimpi seperti itu, dia berpikiran kayak, apaan sih, kenapa sih gue mimpiin dia kayak gitu, minta balikan lagi, ngapain lah kayak gitu. Nah, dia berpikir gitu. Terus dia ngerasa kayak, itu cuma mimpi, nggak masalah lah, mimpi kan bunga tidur doang. Nah, itu pikiran dia. Tapi dia kan makin sering mimpiin kamu, dia makin sering mimpiin kamu. Akhirnya apa? Dia ngerasa ini tuh udah seperti hal yang nggak main-main. Karena nggak mungkin dong hampir tiap hari mimpiin kamu dan dia bisa bilang itu cuma bunga tidur, gitu-gitu terus kan nggak mungkin. Nah, dia ngerasa kayak ini tuh udah nggak wajar, ini tuh nggak bisa gini terus menurut dia. Karena dia tuh memang keinginannya kuat mau melupakan kamu, tapi tetap aja nggak bisa gitu. Akhirnya apa ya, karena dalam lingkungannya ini cukup banyak orang-orang beracun, so kadang dia ini mau cerita sama teman-temannya atau sama siapa gitu ya di lingkungan dia. Nah, ada tuh temen dia atau saudara atau siapa gitu tiba-tiba ngasih pengaruh toksik ke dia, ngasih racun ke dia. Maksud aku, ketika dia cerita tentang kamu sama seseorang, dia cerita nih kamu nggak bisa lupain dia, dia cerita nih kamu terus-terus datang ke mimpi dia ceritain itu. Terus ada temennya bilang, wah bahaya nih, nah gitu. Terus kayak ngasih sesuatu yang beracun gitu untuk mempengaruhi otaknya, mempengaruhi pikirannya. Misalnya kayak temennya bilang, kayaknya nih ada yang nggak bener nih, ini tuh udah di luar hal kewajaran, ini nggak wajar banget, kayaknya lo udah dipelet tuh, lo udah disantet tuh. Nah, itu kata temen dia ke dia. Akhirnya apa? Dia terima aja tuh, dia telan bulat-bulat, dia telan mentah-mentah apa yang dibilang sama temennya. Akhirnya apa? Kepengaruh. Akhirnya dia berpersepsi bahwa kamu memang benar-benar nyantet dia. Dia ngerasa kamu tuh datang ke mimpinya terus karena kamu tuh pelet dia, kamu tuh guna-gunain dia. Itu yang dia pikirin jadinya. Saking begitu toksiknya lingkungan dia. Mungkin beberapa dari kalian ada yang dealing dengan orang seperti ini ya. Tidak semua mungkin, tapi ada. Itu yang aku lihat. Akhirnya dia minta nih bantuan sama temennya atau saudaranya supaya kenalin dia sama orang pintar, orang yang tanda kutip pintar lah ya, yang bisa ngelihat hal-hal di bawah alam sadar gitu. Terus dia tanya tuh sama beberapa orang pintar, benar gak sih kalau kamu tuh nyantet dia, kamu guna-gunain dia? Ternyata pas dia ketemu sama orang pintar itu, orang itu pintar itu bilang kamu nggak ada guna-gunain dia. Terus dia ngerasa nggak terima, kayaknya nggak mungkin deh, kenapa sih gue nggak bisa lupain dia sama sekali, berarti kan ada yang nggak beres, nggak mungkin lah dia kamu tuh nggak nyantet dia. Dia berpikiran gitu, maksudnya dia tuh ngerasa kamu benar-benar udah santet dia. Dia tuh ngerasa nggak mungkin kalau kamu nggak berbuat santet itu sama dia. So apa ya? Dia datengin tuh beberapa orang pintar, dari pintu ke pintu dia datengin. Banyak banget orang pintar yang dia datengin. Ya nggak jauh-jauh beda pemikirannya, seperti itu jawabannya. Banyak orang pintar yang bilang kalau kamu sama sekali nggak guna-gunain dia. Dan dia juga ngerasa
masih nggak terima. Akhirnya apa coba? Dia ditipu sama orang pintar. Aku ngerasa dari sekian banyak orang pintar yang dia datengin, ada tuh salah satu orang pintar yang mau cari keuntungan dari dia. Nah, orang pintar ini pura-pura aja bilang kalau kamu tuh guna-gunain dia. Dia langsung kayak, nah ini nih baru pas omongan orang pintar nih. Akhirnya ya orang pintar itu dapat duit kan dari dia. Tapi orang pintar itu bohong. Orang pintar itu kayak cuma manfaatin dia supaya dia percaya sama orang pintar itu dan ngasih duit sama orang pintar itu. Jadi ibaratnya kayak dia sendiri yang termakan oleh perbuatan dia. Dia ngerasa kamu terus yang aneh, kamu terus yang gak wajar berperilaku sama dia. Padahal dirinya sendiri dia nggak ada introspeksi gitu. Tapi benar-benar ini sih menurut aku, dia ini memang dalam dirinya nggak bisa melupakan kamu. Bukan karena ada yang kamu perbuat, enggak kan? Aku ngerasa kamu nggak ada berbuat apa-apa sama dia. Dia nggak mau ngaku kalau dia tuh nggak bisa lupain kamu. Jadi kalau orang yang seperti ini ya kerjanya cari-cari kesalahan orang lain. Ya semati-matian pun dia berusaha lupain kamu, nggak bisa. Jadi ya begitulah ya. Cuma kamu berdoa aja, semoga dia nggak makin berbuat nekat sama kamu. Maksud aku, terutama pada saat dia datangin orang pintar, kamu nggak usah takut dia bakalan berbuat nekat atau berbuat gimana-gimana sama kamu. Karena apa? Segala kuasa apapun di alam semesta ini hanya kuasa Tuhan yang paling tinggi. Jadi kamu mending fokus aja ibadah ke Yang Maha Kuasa, supaya Yang Maha Kuasa itu selalu melindungi kamu dari ilmu-ilmu hitam yang gak jelas yang mungkin bisa aja dia bales sama kamu gitu. Tapi ya apapun ini gak usah ditakutin lah, gak usah khawatir. Mau bagaimanapun dia membalas kamu dengan orang pintar itu nggak ada artinya sih. Apalagi kalau orang pintarnya tadi tuh bohongan, yang nipu dia tuh ya, itu semua mau orangnya benar atau enggak ya, nggak akan mempan sama kamu ketika Yang Maha Kuasa itu melindungi kamu gitu. Jadi ya minta aja sama Tuhan supaya Tuhan selalu melindungi kamu dari mara bahaya gitu ya. Aku ambil ini dulu ya. Oke. Nah. Ada kata unforgettable, tidak bisa terlupakan. Jadi bagaimanapun dia mengalihkan dunianya sama kamu, menghilangkan kamu dari dunianya, bagaimana dia mencari-cari kesalahan kamu, dia merasa kamu yang salah, ya tetap aja memang di dalam dirinya yang gak bisa lupain kamu. Dia yang gak bisa move on. Cuma dia nggak ngaku itu, dan dia mau orang lain yang ngaku kalau memang kamu yang bikin dia seperti itu. Jadi ya parah. Ini ada detail ya, mungkin diantara kalian ada yang orangnya detail ini bisa tentang teliti. Mungkin diantara kalian ada yang orangnya teliti atau rapi gitu ya. Oke. Huruf, nah ini ada huruf K. Mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf K, atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf K.
Bisa nama orang, nama tempat, nama makanan, nama barang yang ada huruf K-nya, terus berkaitan sama kamu dan dia. Bisa K itu apa ya? Mungkin kalian pernah makan bakso, ada huruf K-nya ya. Kalau bakso nggak ada K-nya. Atau kalian pernah ke Kalimantan, kan ada huruf K-nya. Atau ada yang dari Kalimantan. Bisa juga kayak Depok itu ada huruf K-nya. Apapun lah yang berkaitan sama kalian, mungkin ada yang berhubungan sama huruf K. Wah, kok angka dulu ya? Harusnya huruf dulu ya, belum beres hurufnya. Ini angka 21, udah kelihatan ya, tapi aku buka huruf dulu. Nah, ini ada huruf X. Mungkin ya sedikit nih yang berinisial huruf X. Tapi kayaknya ada di antara kalian yang punya nama panjang berkomposisi huruf X. Atau ini nggak hanya nama orang, mungkin nama tempat, nama makanan, nama barang yang ada huruf X berkaitan sama kalian. X itu bisa juga tentang kalau dalam bahasa Inggris X artinya mantan. Jadi ini bisa aja mantan kamu atau orang masa lalu kamu yang ya ribet kayak gini sifatnya. Ini ada angka 21, mungkin ada yang lahir tanggal 21 atau ada momen di tanggal 21, bisa juga ada momen di umur 21. Dan ini ada angka 7, wah, ada yang lahir tanggal 7 mungkin, atau kelipatannya. Bisa juga ada momen di tanggal 7 atau kelipatannya. Atau ada yang lahir di bulan 7 ya. Ada yang lahir di bulan Juli, atau ada momen di bulan Juli dalam hubungan kamu dan dia. Oke ya, itu saja file 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih banget udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.